Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Asmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4, Universitas Negeri Surabaya. Berikut formulir saya, nomor UKG 201800265571, NIM 2100103921027140. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring di kelas 6 tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 di SD Negeri 235 Petaling, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kalian masih diberi kesehatan. Maka dari itu, marilah sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, silakan Vera dipimpin untuk berdoa hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Vera sudah memimpin berdoa pada hari ini. Semoga pada kegiatan hari ini kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menerima materi dan pelajaran hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa nanti kalian untuk mengisi absensi yang sudah Bapak kirim di WhatsApp. Nanti silahkan kalian isi di form yang ada. Untuk mengisi absensi itu kalian hanya mengeklik saja. Sekali klik nanti akan muncul ke formulirnya. Nah, walaupun kita sudah divaksin, jangan lupa kita harus memakai masker, terus menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas kita kemanapun. Nah, jadi jangan pergi-pergi dulu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak share ya. Nampak kan? Silakan mic-nya dibuka. Kita nyanyikan lagu Indonesia Rayanya bersama-sama. Aku berdiri jadi bantu ibu. Indonesia kebanggaanku, tanah airku. Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah adanya Indonesia Raya.
terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga jiwa nasionalis kita selalu tertanam kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sampai kapanpun kita harus menghargai para pejuang yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia kita ini. Nah, anak-anak, masihkah kalian ingat tentang materi yang Bapak ajarkan kemarin? Ya, tentang apa aja? Sih, Pak. Jenis Magnet, Terus jenis jenis formulir. Terus apalagi? magnet. jenis magnet. Jenis-jenis magnet. Oke, terima kasih kalian, luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 yaitu posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, terus benda magnetis dan benda non magnetis, dan yang terakhir itu menulis teks riwayat hidup. Nah, tujuan pembelajaran pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks, ekspor, batik, terus meningkat siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Tahapan kegiatan pada pembelajaran ini yaitu mengamati, terus menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, serta menyimpulkan. Nah, apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha di sekitarmu? Pernah. Pernah apa saja? Kelontong. Iya, toko kelontong, toko banyak ya, toko bangunan, terus ada lagi toko makanan atau masakan dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi pastinya usaha-usaha yang ada di sekitar kita, Nah, bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain? Pasti usaha tersebut sangat bermanfaat, karena seandainya tidak ada usaha tersebut kita akan kerepotan. Seandainya kita mau beli makanan, mau beli alat-alat kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, kita akan kesusahan ketika usaha-usaha itu tidak ada di sekitar kita. Nah, marilah kita mengamati gambar berikut. Nah, di situ ada gambar apa, Nak? Bengkel. Ada bengkel, terus ada apa lagi? Rambut. Ada potong rambut, terus ada Fotokopi. ada apa lagi? Ada fotokopi. Ada fotokopi. Nah, di gambar ini itu ada usaha fotokopi, terus ada bengkel, terus ada juga potong rambut. Tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Lalu diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan seorang temanmu. Tulislah kesimpulanmu dalam LKPD yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Nanti kalian diskusikan apa yang ada di gambar tadi bersama temanmu. Lalu tulislah kesimpulannya dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas. Jelaskan. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Dan apakah peralatan yang didatangkan apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Sekarang Bapak tanya, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Ada yang tahu? Apa aja tadi peralatannya yang digunakan dalam usaha bengkel, terus pangkas rambut? Nyalakan Alesa. Nyalakan mic-nya. Kunci. Kunci. Terus apa lagi?
Alat cukur. Alat cukur. Terus Mesin apa lagi? Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Wah, luar biasa. Nah, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan tadi itu berasal dari dalam negeri? Ada. Ya, pasti ada ya. Peralatan kita tidak semuanya di negara kita itu tersedia. Ada beberapa barang yang memang harus diimpor dari luar negeri. Nah, anak-anak, marilah kita menyimak video berikut supaya kalian lebih paham. Nah, supaya kalian lebih paham apakah barang-barang yang ada di kita itu memang impor atau tidak. Silakan kalian mengamati. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kegiatan ekspor dan impor. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena tidak semua sumber daya alam tersedia di negara tersebut atau negara tersebut belum mampu mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerjasama di bidang perdagangan antar negara. Kegiatan kerjasama di bidang perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih jauh tentang kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke negara lain. Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Misalnya, Indonesia menjual barang ke luar negeri seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Kegiatan impor. Kegiatan impor yaitu kegiatan membeli barang dari negara lain ke dalam negeri. Negara yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Misalnya Indonesia. Indonesia membeli beberapa barang dari luar negeri seperti beras dan jagung dari Thailand. Selain Indonesia, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga sama melakukan kegiatan impor. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak tentang video apa itu ekspor dan impor. Nah, sekarang ini ada sebuah aktivitas yang harus dikerjakan. Nah, sebelum kalian kerjakan nanti amati dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di situ. Di sini bukan pertanyaan ya, di situ pernyataan yang harus kalian isi. Jika memang benar kalian lingkari huruf B-nya, jika salah kalian lingkari huruf S-nya. Nah, contohnya yang nomor 1 itu impor adalah kegiatan mengirim barang-barang ke luar negeri. Nah, itu kira-kira benar apa salah? Nanti silahkan kalian lingkari saja mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini ada di LKPD. Nanti kalian buka saja LKPD-nya, nanti muncul seperti ini. Tinggal kalian melingkarinya saja. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, Kerajinan Batik dan Gerabah Kasongan adalah 2 contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, di sini siapa yang membaca? Nah, Tiara, silahkan Tiara dibaca. Silahkan Tiara dibaca. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai US. Itu US apa, Pak? US dollar. US dollar. US dollar. Bantu ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Ya, terima kasih Vera, terima kasih Tiara sudah membacakan apa materi tadi untuk kita semua. Nah, apakah kalian mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apa saja? Apa yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di wilayah ASEAN? Komoditas apa aja? Sawit, terutama sawit, terus nikel, terus apa lagi? Padi. Bara. Nah, banyak komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Nah, nanti carilah informasi untuk menjawab pertanyaan itu.
Nah, laporkan informasinya yang kamu temukan secara tertulis. Lalu presentasikan di pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jadi ada 2 soal. Nih, perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada, Pak. Ada. Nah, di sini ada gambar apa aja? Magnet. paku, kaca, daun sirih, Terus Gunting. gunting. Terus Karet gelang. paku, iya. Cermin. baris, Luar biasa. Nah, penggat, di gambar ini itu ada cermin, terus ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada magnet, ada penggaris, ada sisir, terus ada penjepitan kertas, ada paku, daun, gunting, paku, dan apa? Karet. Nah, apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Pasti Ada. pastinya ada, pasti ada banyak yang menjual itu semua. Nah, amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu tadi pada LKPD berikut. Nah, LKPD-nya sudah Bapak kirim ya, LKPD-nya. Nah, sebagai contoh, pensil, contoh bendanya ya, pensil itu ketika didekatkan magnet, apakah akan tertarik atau tidak? Nanti kalian coba prediksi di rumah, siapkan magnet dan benda-benda itu tadi, nanti praktekkan, nanti kalian praktekkan supaya kalian itu tahu. Supaya kalian itu tahu nanti. Nah, seperti ini Le. Nah, contohnya seperti ini nanti. Ini Bapak praktekkan ya. Ini Bapak memiliki magnet. Nah, ini memiliki magnet. Ini magnet ini. Nah, ini magnet. Bapak memiliki benda logam juga. Bentar ini. Ya, kita anggap ini pensil saja. Ini pensil. Ini magnet, ini pensil. Pensil itu terbuat dari apa? kayu, Pensil terbuat dari apa? Hah? Kayu, Pak. Kayu. Pensil terbuat dari apa? kayu, Nah, apakah pensil itu ketika didekatkan dengan magnet itu akan ditarik atau tidak? Tidak. Tidak akan tidak ditarik kan? Nah, jadi benda yang tidak ditarik kemarin benda yang tidak ditarik oleh magnet itu dinamakan benda apa? non-magnetik, Non-magnetik. Jadi nanti kalian praktekkan dari 16 gambar tadi di dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Contohnya ya tadi pensil, apakah pensil itu ditarik atau tidak ditarik? Nanti kalian centang saja. Jika pensil itu ditarik, centang yang ditarik. Jika tidak ditarik, centang yang tidak ditarik menurut prediksi kalian. Mengerti? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu tadi setelah kalian mengamati, terus kalian mempraktekkan, kalian nanti harus membuat sebuah percobaan. Percobaannya seperti apa? Percobaannya ya seperti Bapak yang bilang tadi, ini. Nah, buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Nah, tujuan percobaannya apa? Tujuan percobaannya itu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Jadi tugasmu nanti hanya membedakan saja di ke-16 benda itu tadi, mana yang benda magnetis, mana yang benda non-magnetis. Nah, alat-alat dan bahannya apa saja? Tadi di gambar sudah ada. Nah,
Yang jelas magnet itu harus ada, terus pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Nah, langkah-langkah percobaannya tadi sama seperti yang sudah Bapak praktekkan tadi. Yang pertama itu kalian harus mengambil magnet. Yang pertama mengambil magnet, terus dekatkan magnet itu ke benda yang kalian sudah siapkan tadi. Nah, dekatkan. Nah, amati apa yang terjadi. Ya, jika benda itu ditarik oleh magnet, maka benda itu adalah benda magnetis. Sedangkan jika tidak ditarik, benda itu bukan benda yang magnetis. Benda tersebut adalah benda non magnetis. Nah, nanti kalian tulis prediksi-prediksi kalian di LKPD yang sudah Pak berikan tadi. Ya, nah, sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Oh, sudah paham. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, Bapak, kita bermain kuisis dulu ya, supaya kita agak fresh. Nah, ini kalian silahkan buka. Kalian buka. Ini linknya Bapak kirim di kolom chat. Di kolom chat silahkan kalian buka. Nah, kodenya 469271. Toyib bisa nggak, Yib? Nah, kita mulai saja ya, Adit. Siap? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Ini kalau sudah ini nggak boleh ngulang ya, hanya sekali, cukup sekali ya. Nggak boleh diulang kayak seperti kemarin. Itu ngulang lagi, itu nggak boleh. Jadi ya hanya sekali ini saja. Ada 11 pertanyaan yang harus kalian selesaikan di sini. Ya, Fauzan menduduki peringkat pertama. Nah, kita akhiri saja. Nah, selamat buat Oriza Zatifa, Febrian Maulana, dan Vera. Yang lainnya juga hebat-hebat kok. Kalian kurang teliti saja. Kalian itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi apa? Luar biasa. Kalian luar biasa. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Wirausaha tersebut dapat menuliskan iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhannya. Nah, di sini Bapak ada sebuah bacaan. Nah, siapa yang mau membaca? Oke, Alesa mau membaca untuk Bapak. Nah, silakan Alesa baca. Di sekolah Giras akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian membaca teks di atas, apakah kalian mengetahui cara membuat daftar teks riwayat hidup? Nah, tulis pertanyaannya sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Tukarkan pertanyaan yang kalian buat dengan teman dan minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, nanti jawaban kalian silakan dipresentasikan di depan kelas pada pembelajaran berikutnya. Mengerti? Mengerti, Pak. Coba angkat tangan kalian jika kalian mengerti. Oke, sip. Luar biasa. Nah, mari kita simak apa itu daftar riwayat hidup. Kita simak videonya ya.
kita akan mempelajari materi tentang formulir. Pengertian formulir. Formulir adalah secari kertas yang berisi beberapa pertanyaan tentang data diri. Sedangkan fungsi dari formulir adalah formulir sebagai sarana memberikan keterangan tentang identitas diri untuk suatu pendaftaran secara tertulis. Formulir tersedia dalam berbagai jenis, antara lain formulir pendaftaran, formulir kartu anggota, formulir wesel dan kartu pos, formulir menabung di bank, dan formulir daftar riwayat hidup. Kali ini kita secara khusus akan mempelajari daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae adalah dokumen yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan yang ditulis berdasarkan fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Sedangkan tujuan membuat DRH adalah untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri, misalnya melamar pekerjaan. Berikut ini hal-hal yang biasanya ditulis dalam daftar riwayat hidup. 1. Identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. 2. Riwayat pendidikan, merupakan daftar informasi yang berisi tentang pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Yang keempat, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Dan yang kelima adalah keterampilan atau kemahiran, yang berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan berbahasa asing, bermusik, berolahraga, dan keterampilan dalam bidang teknologi. Perhatikan lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Yang pertama, ada bagian judul formulir. Yang kedua, ada identitas diri yang berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Yang ketiga adalah bagian riwayat pendidikan yang berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Bagian keempat adalah pengalaman bekerja, berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Namun, jika kalian masih sebagai seorang pelajar, dapat kalian isi dengan prestasi seperti pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, atau keterampilan yang kamu miliki. Serta bagian yang terakhir adalah bagian pernyataan pengisi formulir. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak tentang daftar riwayat hidup itu apa. Nah, tahukah kamu daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri untuk ikut lomba kesenian, menjadi anggota pramuka, atau mau mengikuti suatu kegiatan, contohnya ya perlombaan-perlombaan seperti sepak bola dan lain sebagainya. Nah, setiap orang memiliki daftar riwayat hidup masing-masing. Jadi riwayat hidup kalian itu pasti berbeda dengan riwayat hidup contohnya riwayat hidup Oriza ini pasti berbeda dengan riwayat hidup adik Oriza dan lain sebagainya. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup kalian dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi
cerita, gitu ya. Jadi daftar riwayat hidup itu data tentang diri kita yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Jadi perlu itu daftar riwayat hidup. Jadi kalian itu harus menerangkan riwayat hidup kalian itu secara benar tanpa harus dimanipulasi. Nah, dan daftar riwayat hidup sendiri itu berbeda-beda antara orang satu dan orang yang lainnya. Nah, itu memiliki perbedaan walaupun kembar itu pasti berbeda daftar riwayat hidupnya. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup itu diperlukan data diri, terus pengalaman, terus keterampilan, terus prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa atau sudah SMA untuk mendaftar anggota OSIS, nanti kalian disuruh menulis daftar riwayat hidup. Jadi yang perlu dituliskan yaitu tadi ya nama kalian, terus informasi data diri itu penting, terus pengalaman kalian selama di SMP atau di SD itu pernah mengikuti apa saja, nanti kalian harus tulis di situ. Contohnya kayak Febrian Maulana pernah mengikuti lomba O2SN, nah kayak gitu nanti ditulis di situ. Oriza pernah mengikuti lomba O2SN mewakili SD 235, bisa. Titin juga sama, Titin pernah ikut MTQ seandainya, bisa. Nanti informasinya itu ditulis di daftar riwayat hidup agar orang lain bisa mengetahui riwayat hidup kalian itu seperti apa gitu. Nah, tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini adakah yang kurang paham dengan materi yang Bapak sampaikan? Tidak, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor. Terus apa lagi? Tulis magnet. Iya, formulir. Terus magnet. Nah, tadi tentang apa? Benda magnetis dan non magnetis. Oke, luar biasa. Nah, bagian mana yang belum kalian pahami dengan baik? Kegiatan ekspor dan impor. Tadi tentang kegiatan ekspor dan impor. Nah, nanti Adit bisa mencari tahu tentang kegiatan ekspor dan impor yang ada di lingkup ASEAN itu apa saja. Nanti bisa bertanya kepada orang tua kalian, bisa searching juga di Google atau mencari referensi-referensi yang ada di buku di sekolah. Nanti kalian lihat saja apa kegiatan ekspor impor di sana supaya lebih paham. Nah, apa yang akan ingin ketahui lebih lanjut, yang ingin kamu ketahui lebih lanjut setelah kalian mempelajari kegiatan ekspor dan impor di lingkup ASEAN tadi, terus benda magnetis dan non magnetis, serta daftar riwayat hidup tadi. Ada apa yang ingin kalian lebih pelajari lebih lanjut? Kira-kira apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada. Pasti ada nanti. Pasti ada nanti. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian nanti mengerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak berikan. Sebelum Bapak akhiri, siapa yang mau memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran? Oke, Alesa silahkan dipimpin berdoa, Alesa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan percaya. Doanya mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alesa sudah memimpin berdoa pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini memberi manfaat yang luar biasa. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya.
jangan lupa belajar karena sudah kelas 6. Waktu kita belajar itu cukup singkat. Bentar lagi kita sudah ujian akhir. Perbanyak belajarnya daripada mainnya ya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.